Pernahkah kalian belajar tanpa harus datang ke kelas atau mengikuti ujian dari rumah? Itulah yang biasa kita kenal sebagai e-learning. E-learning memang tidak bisa terpisahkan dari dunia pendidikan kita. Tapi e-learning bukan selalu berarti jarak jauh loh. Jadi sebenarnya apa sih e-learning itu? Mari kita bahas di video ini. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning yang berarti metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Gampangnya, e-learning merupakan belajar menggunakan teknologi. Tapi bukan soal teknologinya aja, tapi bagaimana cara teknologi tersebut diintegrasikan dengan strategi belajar agar dapat menciptakan pengalaman belajar yang diharapkan. Jadi memang e-learning memungkinkan kita untuk belajar kapan saja, di mana saja dengan fleksibilitas yang tinggi. Selain itu, e-learning juga menawarkan media belajar yang lebih interaktif dan lebih menarik, seperti menggunakan video, simulasi, bahkan game. Nah, e-learning bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama sinkronus, lalu asinkronus, yang ketiga blended learning. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, sinkronus. Nah, sinkronus ini artinya terjadi secara bersamaan. Jadi antara peserta didik dan juga pengajar dapat berinteraksi secara langsung di waktu yang sama. Nah, keunggulannya adalah respon yang didapat bisa terjadi lebih cepat dan juga lebih intens. Nah, contoh dari sinkronus ini adalah ketika kita belajar di kelas ataupun online melalui video conference. Yang kedua, asinkronus. Nah, asinkronus ini kebalikan dari sinkronus, yang artinya tidak terjadi secara bersamaan. Nah, pada asinkronus ini, peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Contohnya, mengakses forum diskusi online, lalu modul pembelajaran online, ataupun tugas mandiri. Yang ketiga, blended learning. Nah, blended learning ini merupakan campuran dari sinkronus dan asinkronus. Jadi, kelebihan dari masing-masing itu digabungkan. Contohnya, ketika pembelajaran di kelas, namun tugasnya melalui online ataupun mengadakan forum diskusi secara online. Lalu, bagaimana kira-kira penerapan e-learning di dalam kelas? Contoh penerapannya adalah ketika seorang guru di kelas ingin menerangkan sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, guru tersebut membuat PPT yang kemudian ditampilkan ke depan kelas kepada para siswa. Nah, guru tersebut menerangkan sejarahnya, lalu peristiwa-peristiwa penting dan lain-lainnya mengenai sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah itu, guru tersebut membuka diskusi kepada para siswa. Setelah diskusi, guru tersebut memberikan tes berupa kuis yang dikirimkan melalui Quizizz kepada para siswa. Nah, jadi di situ tercipta proses belajar menggunakan e-learning. Begitulah proses penerapan e-learning di dalam kelas. Dan itu juga menjadi alasan kenapa di awal tadi saya mengatakan bahwa e-learning bukan selalu soal jarak jauh. Sekian penjelasan mengenai e-learning, semoga membantu.